Kita beralih ke informasi mancanegara. Seniman dan pekerja kreatif lainnya di Amerika Serikat mengatakan karya mereka telah digunakan untuk membangun industri AI generatif bernilai miliaran dolar tanpa kompensasi. Keadaan itu bisa berubah dengan usulan RUU di AS yang akan memaksa perusahaan kecerdasan buatan atau AI mengungkapkan sumber mereka, dan kita simak laporan Valdia Baraputri dari VOA. Pekerja kreatif Carla Ortiz mendesain tokoh dan adegan untuk industri film dan TV. Here's some of the stuff I did for Black Panther. Carla disukai oleh klien karena keahlian dan gayanya yang khas. Ia terkejut saat mengetahui bahwa perusahaan generator gambar AI ternama dilatih menggunakan karya seninya dan sekarang sedang mensimulasikannya. It's really egregious. Especially because this is now like an overnight industry that's like billions of dollars competing in our own markets. Banyak sistem AI generatif dilatih menggunakan sejumlah besar teks dan gambar yang dikumpulkan dari internet tanpa izin atau sepengetahuan pemegang hak cipta. Ortiz adalah salah satu dari banyak pembuat konten dan pemegang hak cipta yang menantang praktik ini dalam serangkaian tuntutan hukum terhadap perusahaan AI. Perusahaan AI berpendapat bahwa mengambil data yang tersedia untuk umum dari internet adalah sah berdasarkan ketentuan penggunaan wajar atau fair use dalam Undang-Undang Hak Cipta AS. Di tengah proses hukum ini, Kongres AS sedang mempertimbangkan untuk mewajibkan perusahaan-perusahaan AI untuk mengungkapkan sumber dari setiap konten yang mereka gunakan. RUU tersebut dipandang sebagai langkah pertama menuju pemberian kompensasi kepada pemilik konten. Similar to proposals put forward in the EU, my bill mandates transparency from companies by requiring they disclose a summary of copyrighted works used to train AI systems, ensuring creators are informed and have the tools to advocate for credit or compensation where it's due. Undang-undang didukung luas kelompok industri kreatif dan serikat pekerja yang mengadvokasi perizinan konten pelatihan AI. Profesor Hukum Stanford Mark Lamley mewakili 2 perusahaan AI dalam beberapa tuntutan hukum baru-baru ini. Dia mengatakan kompensasi adalah tujuan yang ideal, namun secara ekonomi tidak memungkinkan. Take as an example Stability AI, which I represent, right? They train on 2 billion images in the Lion database. The whole company is worth $2 billion. Even if you said, we're going to take half the money of the whole company and say, we're going to attribute that to artists and we're going to give the people whose images were trained on money to compensate them for this, everybody gets 50 cents. Namun, undang-undang pengungkapan data penting karena alasan-alasan di luar kompensasi semata, kata pakar hukum teknologi James Grimelman. I think it's just good for the development of AI to be more careful about the record keeping involved, knowing what data sets are being used, where they came from, who is checking them for accuracy and quality. A disclosure rule can help force higher standards of quality throughout the industry. Seperti banyaknya masalah hukum dan etika yang muncul dengan hadirnya AI, bagaimana dan kapan memberikan kompensasi bagi kreator yang karyanya digunakan sebagai landasan untuk melatih kecerdasan buatan masih dalam proses. Dari Washington DC, saya Valdia Baraputri dan tim VOA.